Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang apakah penyihir di Endor benar-benar memanggil Samuel dari kematian. Dalam kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 7-20. Kisah mengenai penyihir Endor yang mengundang arwah Samuel dari dunia orang mati tercatat dalam kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 7-20. Ini adalah satu-satunya cerita tentang pemanggilan roh orang yang sudah mati dalam Alkitab. Terdapat berbagai pendapat mengenai cerita ini. Apakah Samuel benar-benar muncul? Apakah ini adalah ilusi dari penyihir? Ataukah ini adalah tipuan dari setan? Pertemuan Raja Saul dengan penyihir Endor berlangsung di penghujung masa pemerintahannya sebagai raja. Orang Filistin telah menyiapkan diri untuk bertempur melawan orang Israel, dan Saul takut dan hatinya sangat bergetar. 1 Samuel pasal 28 ayat 5. Samuel sudah lama mati, sehingga Saul mencari arahan dari Tuhan dengan cara berbeda. Tetapi Tuhan tidak memberikan jawaban, baik melalui mimpi, Urim, Tumim, maupun melalui para nabi. Kekalahan Saul adalah akibat dari ketidakpatuhannya kepada Tuhan. Karena tidak menerima wahyu dari Tuhan, Saul memerintahkan para hambanya untuk mencari seorang peramal atau ahli jampi atau penyihir. Dan para hambanya memberitahu bahwa ada seorang peramal di kota Endor. 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-7. Saul sebelumnya sudah mengusir semua pemanggil arwah dari peramal. Saul sebelumnya sudah mengusir semua pemanggil arwah dan peramal dari wilayah tersebut, namun ternyata masih ada yang tertinggal. Sesuai dengan hukum Tuhan, para dukun dan pemanggil roh dilarang Israel. Raja dalam keputusasaan, hilang harapan, mengambil sebuah keputusan yang harus diambil, mencari kebijakan, menarik hikmat dari sumber okultisme yang telah dilarangnya sendiri, mencerminkan betapa perilaku Saul yang penuh dengan kemunafikan dan menandakan seberapa jauh ia telah bergeser dari kasih karunia Tuhan. Raja Saul menjalani puasa sepanjang hari dengan berpura-pura dan menemui penyihir Endor bersama dua pelayannya. Saul mengatakan kepadanya, "Usahakanlah engkau untuk menghubungi aku, agar muncul kepadaku seorang yang akan kusebutkan kepadamu." Wanita itu yang berhati-hati terhadap ancaman menolak permohonan itu. Saul bersumpah bahwa wanita itu tidak akan mendapat hukuman, dan ia menunjukkan bahwa ia ingin berbincang dengan Samuel. Dalam pemanggilan arwah, sang nabi muncul. Ketiga wanita itu melihat Samuel. Ia berteriak dengan suara yang lantang. Kemudian perempuan itu berkata kepada Saul, "Mengapa engkau berbohong padaku? Engkau adalah Saul itu sendiri." Ayat yang ke-12. Saul tidak menyaksikan hal yang dilihat wanita itu, memintanya untuk tidak khawatir dan menjelaskan apa yang dilihat. Mengenai suara keras wanita penyihir itu yang begitu lantang, Rasi mengungkapkan keterkejutan penyihir perempuan itu dikarenakan melihat cara Samuel menampakkan diri dari dalam dunia orang mati naik ke atas atau ke tanah. Karena ketika seorang memanggil arwah orang mati, mereka naik dengan kaki ke atas, sementara yang ini naik dengan kepala ke atas untuk menghormati Raja Saul. Penyihir itu menyatakan, "Aku mengamati sesuatu yang suci muncul dari dalam tanah." Kemudian ia menjelaskan,
seorang lelaki tua muncul mengenakan jubah. Maka Saul mengetahui bahwa itu adalah Samuel. Kemudian ia sujud dengan wajahnya sampai ke tanah. Dalam dialog berikutnya, Samuel berkata kepada Saul, "Mengapa kamu mengganggu aku dengan memanggilku muncul?" Raja menguraikan tentang orang Filistin dan bagaimana Tuhan tidak menjawabnya lagi. Samuel lalu menyampaikan pesan yang menakutkan kepada Saul. "Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yaitu Tuhan telah mengoyakkan kerajaanmu dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau beserta anak-anakmu sudah ada bersama-sama denganku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin." 1 Samuel pasal 28 ayat 16-19. Saat mendengar nasibnya, Saul merasa takut. Penyihir tersebut menyiapkan hidangan untuk Saul yang telah seharian tidak makan, dan ia serta kedua pelayannya membujuk Saul agar mau ikut menikmati makanan yang mungkin jadi hidangan terakhirnya. Pada hari berikutnya, dalam peperangan, Saul dan anak-anaknya tewas. Ayat-ayat ini tidak menunjukkan bahwa penampakan yang disaksikan oleh penyihir Endor adalah selain Samuel itu sendiri. Kita menyadari bahwa si perantara tidak menciptakan ilusi, sebab ia terkejut dan berteriak saat melihat Samuel. Selain itu, jiwa yang muncul dari tanah disebut Samuel. Teks ini tidak menyatakan bahwa roh itu terlihat seperti Samuel, atau bahwa perantara itu berpikir itu adalah Samuel. Teks ini secara implisit menyebut roh itu sebagai Samuel. Lebih dari itu, roh itu menyampaikan kebenaran. Pesan yang diterima Saul adalah tepat. Penyihir Endor mungkin berharap untuk mendengar dari roh yang dikenalnya saat pemanggilan arwah, dan itu menjelaskan reaksi terkejutnya saat melihat Samuel. Namun dalam situasi ini, Tuhan memperbolehkan Samuel kembali untuk memberitahukan berita mengenai kekalahan dan kematian Raja Saul. Kisah penyihir Endor yang memanggil Samuel tidak menunjukkan bahwa pemanggilan roh untuk datang kembali dari dunia orang mati, bahwa penyihir itu benar-benar berkomunikasi dengan arwah orang yang telah tiada. Saat seseorang wafat, jiwanya diantar ke surga atau neraka. Tidak ada jiwa yang berkelana di dunia, menyampaikan pesan kepada yang hidup, atau melakukan kunjungan kembali. Saudara bisa perhatikan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19-31. Setiap pernyataan mengenai interaksi dengan individu yang telah tiada adalah manipulasi iblis. Tuhan melarang ilmu nujum, perantara, dan praktek okkultisme, khususnya pemanggilan arwah orang mati. Dan mereka yang melakukan hal-hal semacam ini di Israel kuno harus dihukum mati. Dalam situasi Saul, Tuhan mengizinkan Samuel untuk kembali dan memberikan hukuman terakhir pada raja yang melanggar perintah itu. Saul yang dulunya menolak mendengarkan Samuel saat nabi itu masih hidup, dengan penuh dosa mencari nasihat dari Samuel setelah kematiannya. Itulah salah satu sebab mengapa Saul dihukum.
Hal ini mengajarkan pelanggaran yang dilakukan Saul, yaitu melanggar kekudusan kurban persembahan Allah, berakibat fatal di mana roh Allah tidak akan berdiam diri dalam diri Saul selamanya. Selanjutnya juga mengingatkan bahwa persekutuan dengan roh-roh non-ilahi akan membawa kita pada kematian, baik kematian jasmani maupun rohani. Baiklah saudara, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang kasus Saul di hadapan penyihir di Endor. Kiranya Tuhan memberkati kita.